Baik, di sini saya akan melakukan persalinan normal, di mana sebelumnya saya akan mengidentifikasikan adanya tanda dan gejala persalinan kala dua dari sang ibu, yaitu yang pertama, ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan atau vaginanya. Yang ketiga, perineum menonjol dan menipis. Yang keempat yaitu vulva vagina dan sphincter ani terbuka. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang akan saya siapkan untuk melakukan persalinan normal yaitu klem, gunting, benang tali pusat, penghisap lendir steril yang disiapkan dalam wadah. Selanjutnya ada pakaian, handuk, selimut, kain untuk bayi yang dalam kondisi bersih dan hangat. Adapun timbangan, pita ukur, stetoskop bayi, dan termometer dalam kondisi baik dan bersih. Kemudian patahkan oksitosin 10 unit dan tempatkan spuit steril sekali pakai di dalam partus set wadah DTT. Kemudian untuk resusitasinya di tempat yang datar, rata, bersih, kering, dan hangat. 3 handuk atau kain bersih dan kering, alat penghisap lendir, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm di atas bayi. Dan yang terakhir yaitu persiapan bila terjadi kegawat daruratan pada ibu, menggunakan cairan kristaloid set infus. Selanjutnya saya akan menggunakan APD lengkap dan mencuci tangan saya, kemudian menggunakan sarung tangan steril. Selanjutnya saya akan mengambil spuit dan untuk menarik oksitosin 10 ml ke dalam spuit, lalu menaruhnya ke dalam wadah dan menutupnya. Kemudian saya akan membersihkan vulva perineum dengan menggunakan kapas steril, dimana ini untuk melakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pembersihan menggunakan kapas dari bagian vulva menuju ke perineum, dimana tidak dilakukan sebaliknya agar tidak ada kotoran yang ke depan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam, memastikan serviks sudah terbuka secara lengkap, dan dilakukan amniotomi bila selaput ketuban belum pecah. Kemudian dicelupkan sarung tangan ke dalam klorin 0,5% dengan membuka kembali sarung tangan tersebut untuk kemudian mencuci tangan. Setelah itu periksa detak jantung janin menggunakan stetoskop. Anggap ini ada stetoskop. Menggunakan stetoskop untuk menentukan detak jantung janin normal atau tidak. Baik, detak jantung janin normal. Selanjutnya dilakukan peneranan pada ibu untuk melakukan persalinan normal. Bila ibu belum bisa melakukan peneranan, bisa dianjurkan untuk ibu melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berjongkok, ataupun mengambil posisi yang nyaman. Kemudian ibu diposisikan dengan posisi linotomi dan siap untuk dilakukan. Posisi ibu nyaman, saya akan memeriksa kembali detak jantung janin untuk mengetahui apakah detak jantung janin normal atau tidak. Baik, detak jantung janin normal. Selanjutnya saya akan menempatkan handuk ataupun kain bersih di atas perut ibu untuk mengelap, untuk membersihkan bayi yang keluar nantinya. Dan sepertiga bagian handuk di bawah bokong ibu untuk menahan bayi yang keluar. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan kembali dan melakukan persalinan. Kemudian
eh, persalinan dilakukan dengan melihat apakah pembukaan serviks sudah mencapai 5-6 cm dan meminta ibu untuk meneran ketika adanya kontraksi. Kemudian pastikan bayi keluar, kepala bayi keluar, menahan kepala bayi keluar, mencoba menahan. Ibu bisa meneran ketika adanya kontraksi sampai kepala bayi keluar, sampai terlihat kepala bayi. Pastikan tidak ada tali pusar yang terlilit di bagian kepala maupun bagian lehernya. Kemudian geser kepala bayi ke bawah dan ke distal untuk mengeluarkan bau atas, dan jika sudah keluar bisa digeser kembali secara perlahan kepala bayi ke bagian atas untuk mengeluarkan bahu bagian bawah. Secara perlahan mengeluarkan bayi hingga keluar secara sempurna, sambil ibu meneran ketika adanya kontraksi. Kemudian setelah keluar, periksa bayi mulai dari kepala, tubuhnya, bagian kaki, tangan, dan bagian bawahnya. Selanjutnya lap bayi hingga bersih dari darah yang tersisa dari bagian muka, tubuh hingga ke kaki tangannya. Ganti handuk bila handuknya sudah basah dengan handuk yang bersih. Baik, setelah itu posisikan bayi di atas perut ibu dengan nyaman. Kemudian cek kembali perut ibu apakah masih ada janin ataupun janin lainnya. Baik, periksa kembali apakah bayi cukup bulan, bayi menangis atau tidak, dan pernafasan bayi normal atau tidak, apakah bayi bergerak aktif atau tidak. Selanjutnya suntikan oksitosin di bagian paha, di bagian sepertiga paha distal lateral ibu. Baik, setelah itu lakukan pemotongan tali pusar dan kelahiran plasenta. Jepit tali pusat menggunakan klem 2 minit setelah bayi lahir, kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat melalui dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. Pegang tali pusat dengan satu tangan dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. Kemudian pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 ke 10 cm dari ibu luar. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di atas simfisis dan tegangkan tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sementara tangan yang lain menekan uterus dengan hati-hati ke arah doksimal. Lakukan perenggan tali di pusat terkendali sambil menahan uterus ke arah doksimal sehingga plasenta terlepas. Setelah plasenta tapak pada introit vagina, terus melahirkan plasenta dengan hati-hati dengan kedua tangan. Pada vagina ibu, kita evaluasi sama ada laserasi. Jika ada laserasi, kita melakukan penjahitan.
Kemudian tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam lautan klorin 0.5% untuk dikontaminasi. Kemudian bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah sekitar bahagian paha, perut dan vagina ibu. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.